Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan insiden keracunan makan bergizi gratis tidak dapat diterima meski jumlah kasus yang ada masih di bawah 1% dibandingkan paket makanan yang disalurkan. Presiden Prabowo akan memperketat penerapan standar operasional prosedur atau SOP dalam pelaksanaan program MBG untuk mencegah insiden keracunan dan berbagai persoalan lainnya. Mencuatnya kasus dugaan keracunan siswa diduga usai menyantap MBG di sejumlah daerah membuat Presiden Prabowo Subianto buka suara. Presiden Prabowo bilang insiden keracunan makan bergizi gratis tidak dapat diterima. Meskipun jumlah kasus yang ada masih di bawah 1% dibandingkan paket makanan yang disalurkan. Presiden Prabowo tetap akan memperketat penerapan standar operasional prosedur atau SOP dalam pelaksanaan program MBG untuk mencegah insiden keracunan dan berbagai persoalan lainnya. And now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens. I think, yeah, 11,400. Yusa, berapa ya? Sorry, 11,900 kitchens. And we are feeding today, 35.4 million mouths. So 35.4 million. I think we had food poisoning, but when we counted the number of meals we gave out, the number of food poisonings, I think the statistic is as low as 0.0007, which I think is not, I mean, even one poisoning is not acceptable. But I think in any human endeavor to have a zero defect or zero accident or zero mistake, I think is very rare in human endeavor. Untuk memastikan semua dapur SPPG memiliki standar kebersihan dan keamanan pangan, Badan Gizi Nasional menargetkan SPPG harus memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS dalam kurun waktu 1 bulan. SPPG yang belum memenuhi syarat akan dihentikan sementara hingga dinyatakan layak operasi. Agar target dapat tercapai tepat waktu, BGN mengajak pemerintah daerah memfasilitasi SPPG dalam memperoleh SLHS. Sertifikasi akan dilakukan secepatnya ya untuk yang sudah beroperasi itu dalam waktu sebulan SLHS-nya sudah selesai. Sekarang untuk SPPG yang baru akan bisa operasional kalau SLHS-nya sudah selesai. Jadi beda ya, yang sudah ada akan kita percepat dengan standar yang tetap sama. Nah, untuk yang baru-baru setelah lolos verifikasi oleh Badan Gizi baru boleh operasional kalau sudah memiliki SLHS. Makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, melainkan juga bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ungkap capaian 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto khususnya di bawah kementerian yang dipimpinnya.
Muhaimin ungkap salah satunya soal data tunggal sosial ekonomi nasional yang terintegrasi untuk jadi pedoman penyaluran bantuan sosial, termasuk memutus kemiskinan dengan pendidikan, yakni sekolah rakyat. 1 tahun ini adalah bentuk terobosan, cara baru, pendekatan baru, jalan cepat mengatasi keadaan. Misalnya mengatasi kemiskinan dengan menunggalkan semua data, sehingga setiap polisi penanggulangan kemiskinan efektif, tepat sasaran, produktif. DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, adalah data yang menjadi rujukan pemerintah maupun non-pemerintah, filantropi. Kemiskinan harus diputus dengan melalui pendidikan. Mata rantai kemiskinan bisa diakhiri melalui pendidikan. Pendidikan tetap berjalan, tetapi butuh langkah cepat, yaitu dengan sekolah rakyat. Sekolah rakyat bukan saja jumlah siswa dari desil 1 yang paling miskin, tetapi sekolah rakyat menginspirasi semua sekolah untuk membangun kurikulum berbasis talenta, berbasis potensi, berbasis apa yang disebut sebagai kebutuhan masa depan anak didik kita.